Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya dan Ibu Justin selaku dosen pengampu mata kuliah SIG. Jadi di sini saya akan melakukan video tutor terkait data atribut, join table, layout peta, dan style peta. Nah, yang pertama kita buka dulu QGIS kita dan project yang telah kita lakukan digitasi hingga kita lakukan georeference maupun kita beri tempat-tempat maupun jalan. Lalu yang pertama adalah kita lakukan adalah data atribut. Kita klik kanan pada layar lalu kita open attribute table atau uh, kita gunakan fitur pada pojok kanan atas. Nah, ini adalah tampilan jika kita klik tadi dan kita gunakan edit pada pensil lalu new field dan kita tuliskan sesuai dengan kebutuhan kita kelurahan kita tipenya kita ganti dengan string lalu dengan length 21 atau lebih lalu klik OK dan hasilnya akan tampak seperti ini, akan muncul kolom baru. Lalu selanjutnya adalah memberikan nama pada setiap kelurahan. Dengan untuk mempermudah kita gunakan doc attribute table. Lalu kita klik angka 1 untuk mempermudah kita untuk mencari kelurahan apa pada kecamatan tersebut seperti ini. Nah, oke. Maka akan muncul seperti ini. Kita tuliskan langsung bahwa itu adalah kelurahan dari Tambak Harjo. Jika sudah, lakukan hal yang sama dan ini saya percepat hingga selesai. Nah, untuk mengechat semuanya apakah sudah ada, teman-teman bisa atau kita bisa Ctrl Alt. Lalu jika 16 kelurahan udah ada berarti sudah terdata atributnya. Selanjutnya kita masuk ke join table. Nah, pada join table ini harapannya adalah bisa menggabungkan data Excel dengan data peta kita. Nah, data Excel tersebut berisikan terkait jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2019 atau 2020 atau 2021 hingga 2022. Nah, jika sudah kita kembali ke peta kita. Lalu sebelum itu jika belum memiliki spreadsheet pada QGIS kita bisa install terlebih dahulu. Lalu jika sudah maka kita close. Nah, ini saya sudah memiliki, maka kita close. Lalu yang kita lakukan pertama adalah pada layer, kita klik layer, lalu add layer hingga add spreadsheet layer. Nah, kita lakukan browse, masukkan data kita dan pastikan sudah benar antara data Excel dengan data nanti peta nanti gitu. Ganti ke real, klik OK. Nah, jika sudah pasti akan muncul di layar data Kecamatan Semarang Barat. Lalu kita ke join table, kita klik kanan ke properties, kita pilih join, lalu kita ke add new
kita samakan di kelurahan. Yang kita inginkan kelurahan, kita pilih kelurahan, join fieldnya kita centang semua kecuali kelurahan. Lalu kita custom fieldnya juga kita centang dan kita ganti dengan jumlah penduduk, jumlah underscore. Klik OK. Sebelum kita klik OK, jangan lupa klik apply dan klik OK. Jika sudah, teman-teman bisa cek melalui klik kanan pada layar lalu open attribute tables dan sudah ada jumlah penduduk laki-laki perempuan pada tahun 2020 hingga 2022 di setiap kelurahan. Nah, lalu kita klik doc attribute table, kita cek apakah sudah atau belum. Nah, ini sudah terlihat. Maka penggabungan table antara Excel dengan data peta sudah dilakukan. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali lagi, kita beralih ke role base. Nah, di sini di role base ini kita gunakan ketika ada data lahan, tapi kita lompati dan kita ganti ke invert polygons dan ganti ke single symbol. Nah, pada kegiatan ini teman-teman bisa memilih warna lain dan ditambah lalu diganti warna yang sesuai kita inginkan. Lalu klik apply, lalu klik OK, maka selain wilayah selain di luar peta kita akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Nah, untuk memperjelas peta, kita berikan label. Oh, salah guys. Baik, memasuki yang ketiga yaitu adalah style peta. Nah, harapannya di sini dengan style peta ini bisa melakukan banyak style di peta kita. Yang pertama adalah kita klik kanan, klik 2 kali pada layar. Selalu yang pertama adalah single symbol, kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saya pilih di warna hijau. Lalu jangan lupa untuk klik apply, lalu klik OK. Nah, maka peta kita akan berwarna hijau. Lalu klik 2 kali pada layar dan kita ganti lagi ke style yang kedua, yaitu menggunakan style kategori. Di style kategori ini kita pilih kelurahan karena kita ingin membedakan setiap kelurahan. Nah, untuk warna ini saya pilih random dan jangan lupa untuk pilih classify. Nah, maka akan muncul warna secara random. Teman-teman bisa memilih warna secara pribadi atau sendiri-sendiri sesuai keinginan, tapi saya memilih random. Nah, jangan lupa untuk klik apply lalu klik OK lagi, maka peta akan berubah seperti ini. Jika sudah, klik 2 kali lagi, kita gunakan simbol yang ketiga yaitu graduate. Di sini value-nya kita bisa pilih jumlah penduduk mana yang kita inginkan. Kita pilih jumlah perempuan pada tahun jumlah laki-laki pada tahun 2022. Lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, di sini untuk mode bisa dipilih equal internal ataupun
yang lain, tapi saya memakai equal internal. Dan untuk classes ini kategori bisa lebih dari 3, jika ingin hanya 2 boleh, dan saya memilih untuk kategori 5 kategori. Nah, jangan lupa klik apply dan oke, maka peta akan berubah seperti ini. Jika sudah, nah selanjutnya kita ke open attribute table, kita beri kolom terakhir yaitu jumlah penduduk. Nah, di sini kita gunakan field calculator, yaitu kita gunakan field calculator dan kita pilih output file name-nya, kita tulis terlebih dahulu. Tipenya kita ganti menjadi 64 bit dengan output field length-nya kita ganti menjadi 21. Lalu kita ke field and values, pilih jumlah laki-laki pada tahun 2022 dan jumlah perempuan pada tahun 2022. Lalu klik OK, maka akan tambah kolom di terakhir yaitu penduduk di tahun 2022. Lalu kita kembali lagi ke klik 2 kali pada layer karena kita ingin memberitahu jumlah sebaran penduduk semuanya, maka kita ganti values-nya ke penduduk di 2022 dan kita ganti warnanya kembali. Jangan lupa untuk diganti modenya equal interval, 5 kategori dengan classify, jangan lupa di apply dan klik OK. Untuk memperjelas pada peta kita beri pelabelan pada nama, klik 2 kali, kita pilih label, lalu kita pilih single labels, dan teman-teman di sini bisa berimajinasi untuk teksnya mau seperti apa. Mungkin di sini saya memakai seperti biasa, tapi kita gunakan seperti background agar lebih terlihat jelas. Jika semua sudah, jangan lupa untuk selalu mengklik apply dan klik OK. Nah, di sini saya masih mengedit kesesuaian antara teks saya dengan nanti ketika di peta. Nah, seperti ini. Ini masih terlihat agak samar warna dengan peta, maka saya beri max atau background seperti yang tadi saya bilang, warna putih untuk memperjelas nama wilayah di peta saya. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah kita memasuki yang terakhir yaitu layout peta, bisa klik pada project. Nah, selanjutnya klik project, lalu new print layout. Nah, kita tulis peta Kecamatan Semarang Barat dan klik OK, maka muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini kita klik kanan, pick properties, dan sesuaikan page size sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pilih di A2 karena saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama kita gunakan add bar, add shape melalui add rectangle, kita garis seberapa besar peta kita nanti, lalu
Jika sudah disesuaikan, saya akan berikan lagi untuk judul di atas, untuk judul peta saya. Nah, di sini teman-teman bisa berkreasi sebaik mungkin dengan catatan informasinya itu jelas. Lalu setelah itu saya add save file lagi pada sebelah kanan, maka akan muncul garis yang seperti ini, garis tepi seperti ini. Lalu kita masukkan peta kita. Nah, kita lihat dulu peta kita. Jika sudah, kita kembali lagi ke layout, lalu add map. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah, maka peta akan menjadi seperti ini. Di sini teman-teman bisa kita edit, kita perbesar, kita perkecil, atau bahkan bisa ditengahkan dengan cara klik 2 kali dan bisa disesuaikan dengan kontrol, lalu kita zoom out, zoom in agar menyesuaikan dengan kebutuhan peta yang kita inginkan. Lalu jika sudah, di sini kita beri garis menggunakan grid, jadi bisa di scroll ke bawah dan klik modify. Lalu yang pertama kita berbesar untuk intervalnya menggunakan cm, maka akan keluar garis-garis kotak seperti ini. Nah, di sini saya masih mencari-cari. Lalu jika sudah, kita gunakan angka yang memang sesuai dengan peta yang kita inginkan nanti. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita sesuaikan betul-betul dengan peta kita. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan cukup baik dari grids, dari warna gridsnya. Lalu kita gunakan garis tepi zebra juga agar lebih bagus, dan kita berikan angka juga dengan mencentang draw koordinat. Lalu kita perbesar untuk ukurannya. Nah, kita perbesar, kita beri angka 0 yang memang sekiranya sesuai kebutuhan kita. Jika sudah, pastikan lagi untuk kesesuaian di grid ini. Nah, di sini saya akan memberikan teks pada judul. Nah, teman-teman bisa memakai add text pada sebelah kiri itu, di bawahnya add image. Nah, bisa dipilih lalu diketik saja ingin memberikan judul seperti apa. Kalau saya peta sebaran jumlah penduduk wilayah Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2022. Karena tadi adalah data yang kita pakai adalah jumlah penduduk keseluruhan di setiap wilayah di tahun 2022. Lalu teman-teman bisa edit untuk font, bahkan hingga font tata letak di tengah atau di sebelah kiri.
lalu ukuran fontnya seberapa besar, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu jika sudah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menghilangkan kotak agar lebih rapi, teman-teman bisa hapus centang. Nah, maka kotaknya akan hilang seperti itu. Kotak tadi sebenarnya hanya sebagai batas untuk kita berikan label nama atau judul pada peta kita. Lalu kita ke scale, add scale. Nah, di sini pas akan ada kotak hitam putih. Nah, dipilih ke single box, kita pilih menjadi numerik terlebih dahulu. Jadi kita tahu scale atau skala yang kita pakai pada peta kita. Lalu kita edit terlebih dahulu seberapa besar angkanya, dan jika sudah, maka kita tambahkan teks skala di sebelahnya. Nah, di sini saya akan memberikan teks pada judul. Nah, teman-teman bisa memakai add text pada sebelah kiri itu, di bawahnya add image. Nah, bisa dipilih lalu diketik saja ingin memberikan judul seperti apa. Kalau saya peta sebaran jumlah penduduk wilayah Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2022. Karena tadi adalah data yang kita pakai adalah jumlah penduduk keseluruhan di setiap wilayah di tahun 2022. Lalu teman-teman bisa edit untuk font, bahkan hingga font tata letak di tengah atau di sebelah kiri. Lalu ukuran fontnya seberapa besar, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu jika sudah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menghilangkan kotak agar lebih rapi, teman-teman bisa hapus centang. Nah, maka kotaknya akan hilang seperti itu. Kotak tadi sebenarnya hanya sebagai batas untuk kita berikan label nama atau judul pada peta kita. Lalu kita ke scale, add scale. Nah, di sini pas akan ada kotak hitam putih. Nah, dipilih ke single box, kita pilih menjadi numerik terlebih dahulu. Jadi kita tahu scale atau skala yang kita pakai pada peta kita. Lalu kita edit terlebih dahulu seberapa besar angkanya, dan jika sudah, maka kita tambahkan teks skala di sebelahnya. Nah, kita edit lebih bagus lagi, kita perbesar, kita arahkan lebih ke arah kiri atau kanan. Lalu berikan font atau teks tulisan skala untuk memperjelas kita memakai skala 1 banding berapa, seperti itu. Di sini saya masih proses untuk bagian skala dan kita perbesar. Untuk kotak tadi saya hilangkan agar mempermudah saya dalam hal memberikan jarak atau tengah antara skala dengan angkanya. Lalu kita scale bar lagi,
kita gunakan segmen dengan 4 kotak dengan right-nya adalah 4, sekitar 4, dan diedit sebaik mungkin dengan jarak per kilometersnya berapa. Saya menggunakan 4 kilometer, jadi panjangnya akan menjadi seperti ini. Jika memang melebihi dari kertas, nantinya bisa kita geser petanya dan kita sesuaikan dengan skala kita. Ini masih saya edit, masih saya geser agar lebih mempermudah dan lebih terlihat efisien. Nah, jika sudah, kita ke add legend. Lalu ini adalah informasi terkait yang kita akan berikan nanti. Nah, tadi kita hanya memberikan jumlah penduduk, maka kita gunakan jumlah penduduk saja. Nah, untuk menghapusnya kita scroll ke bawah dan kita hapus setiap elemen atau layer yang memang tidak kita berikan informasi. Karena kita tadi hanya jumlah penduduk, maka kita pilih jumlah penduduk saja. Caranya yaitu kita klik per daerah, lalu kita minus di bagian merah itu. Kita pilih terlebih dahulu yang memang kita tidak perlukan. Maka nanti akan hilang. Nah, akan berkurang seperti ini. Nah, jika sudah kita edit semuanya dan kita perbaiki, kita perbesar, kita beri keterangan bahwa itu adalah jumlah penduduk. Di sini saya berikan keterangan dan saya perbesar setiap kotaknya. Jika sudah, berikan keterangan lain. Ini saya percepat lagi. Ini saya percepat hingga sampai bagian. Nah, di sini kita berikan navigasi di atas untuk kita, pada peta kan biasanya kita berikan navigasi seperti itu agar lebih terlihat bahwa itu peta. Lalu kita berikan keterangan di bawah juga bahwa itu hak milik dari kita, maka saya berikan logo Udinus dan logo Unggul dan kita tulis Universitas Diponegoro. Lalu untuk menyimpan, teman-teman bisa klik bagian layout, lalu save
save sebagai PDF maupun sebagai JPEG. Baik, mungkin itu saja dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.